Iya, bener-bener kita tuh kebalik banget. Gue ngerasa kayak gue kan dulu mau jadi enggak, aktor iya, kan? gue mau jadi aktor. Cuma jadinya akhirnya gue kubur after gue menikah. Kalau gue bukannya mengubur mimpi sih, mencari-cari gimana caranya supaya balance. Ini kan berarti kebalik dong. Nah, Iya kalau kita gue tadi, kebalik. Kalau lu dari dalam rumah, ibaratnya itu dari dalam diri lu mau keluar, sedangkan gue dari luar malah mau ke dalam. Hidup terlalu sebentar buat gue nggak ngabisin waktu bareng, ngerti gak sih lo? Iya, iya. Ya Kalau hidup lu jadi terlalu singkat. sebentar untuk tidak mencoba Hal-hal baru. hal-hal baru. Gila Gimana, bro. Woi. Ah. Wah. Oke, jadi sebelum pulang kita ngobrolin apa dulu nih? Mimpi. 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 Mimpi apa lagi sih? Mau mimpi apa lagi? Loh, kita tuh sebagai manusia harus Apa? punya mimpi, apalagi nggak cuma manusia, apalagi menurut gue laki-laki tuh wajib punya mimpi. Emang lu nggak punya mimpi? Punya. Dulu apa sekarang? Dulu. Enggak, dulunya kapan dulu nih? Iya makanya coba. Oke, kita mulai dari sebelum ke Jakarta. Oke, berarti lulus sekolah. Yes, kan pasti pas lulus sekolah tuh langsung. Ya. Mau jadi ABC. Lu apa? Waktu lu masih di ini ya, di mana? Di Pasuruan. Pasuruan sebelum ke Jakarta. Mimpi gue itu sebenarnya mimpi gue itu antara gue ambil beasiswa kuliah di Malang apa Surabaya gitu, lupa gue. Wow. Gue masuk tes tuh. Sama satu lagi gue dapet pengumuman diterima modeling di Surabaya itu loh. Anjir lu multi talenta ya bro? 2 ya. Beasiswanya tuh udah keterima juga? Bukan beasiswa sih itu menurut gue, kalau dulu gue mikir wah gue habis ngirim foto dapat panggilan. Ternyata kalau gue pikir sekarang kayak mereka kayaknya semuanya dipanggil deh. Kan mereka butuh duit juga karena kita bayar. Iya bener-bener. Ya kan? Tapi dulu mikirnya kayak mana nih ya yang gue kejar mimpi gue gitu. Kuliah atau modeling? Soalnya karena gue suka pendidikan, suka. Tapi entertainment suka gitu. Akhirnya gue ambil, udahlah gue kayaknya entertainment aja deh ke Surabaya tuh. Oh gitu. Terus gitu. Akhirnya acara model-model. Oh gitu. Kayak ya udah catwalk apa gitu kan. Iya. Terus habis itu mau nggak lanjut ke Jakarta gitu. Di Jakarta ada mesnya. Halu gue tuh udah kayak supermodel nih. Gimana nih gitu kan. Ternyata enggak, kayak di Jakarta ya kayak satu kontrakan rumah tidur berjajar-jajar gitu. Kayak sarden. Kayak sarden. Jadi nggak glamor ya. Nggak glamor gitu. Kayak, terus ya udah deh gue jalanin aja gitu. Udah itu bertahun 1 tahun gue di Jakarta, ini pulang lagi 2019 ke 2009. Iya 2009 ya. Hah? Kok 2019 kan baru kemarin? Oh iya 2009. Udah pulang ke Pasuruan lagi gitu. Pas pulang di ini gak sama kayak, orang kampung di kampung. Iya, kok baru setahun udah pulang. Iya gue gagal nih. Gimana ternyata di Jakarta jadi figuran gue. Kalau gue di tahun yang sama itu ya, habis lulus sekolah SMA itu gue nggak tahu mau jadi apa. Kuliah dong pasti. Iya, gue nggak tahu mau jadi apa, terus gue nggak mau kuliah. Gue bilang sama orang tua gue kasih gue waktu break lah. Ngapain sih gue apa sekolah terus? Gue mau break gitu, karena gue sebenarnya gue ngomong kayak gitu, gue nggak tahu mau ngambil apa jurusan, dan gue nggak tahu mau ngapain. Jadi gue butuh waktu untuk berpikir sebenarnya gitu. Gak suka sekolah lo? Nggak suka. Hah? Nggak suka. Gak suka? Nggak suka belajar tapi nggak suka sekolah. Gue waktu itu abis lulus SMA itu gue nggak tahu mau ngapain, terus pokoknya kata nyokap gue yang penting lu kuliah deh. Akhirnya gue kuliah lah gitu di Trisakti. Sampai tetap nggak tahu mau ngapain sih. Cuman gue udah punya mimpi kalau dulu. Sebelumnya gue tapi masih berubah-berubah sih. Lu SMA ikut pilihan model ya? SMP tuh SMP malah lo. Berarti emang. Tapi nggak tahu. Iseng itu. Itu ya diajakin orang, terus gue ikut pemilihan model aneh kayak senyum 3 jari gitu. Cuman nggak tahu kalau gue harus jadi artis apa jadi aktor kayak hari ini gitu, nggak tahu. Pokoknya oh iya modeling gitu. Oh iya dapat duit tuh berapa ratus ribu. Udah gitu-gitu doang. Terus ya udah kan gue umur segitu masih main, masih apa. Nggak tahu exactly gue mau jadi apa. Cuman waktu habis gue lulus SMA, akhirnya paksain gue kuliah. Kayak gue pengen jadi seseorang yang mainin sesuatu karakter atau apa gitu. Udah gitu-gitu tuh. Udah ada di pikiran. Udah ada di pikiran. Walaupun waktu itu masih jadi ekstras ya. Sama dong berarti dulu.
Gue kira tuh bakal dapat peran atau apa, ternyata Gue 2009 jadi ekstras bro, kita cuma beda setahun loh. iya 2009 gue pulang itu mau ngurusin SKCK buat udahlah gue kerja di kampung gitu jadinya waktu itu. Kerja apa lo? Iya Tadinya kalau semua gue daftar di pabrik ini, pabrik motor apa segala macam. Cuma kata mama kayak itu bukan kamu banget kamu katanya. nggak cocok, Kamu nggak jadi cocok. montir. Gitu. Terus lanjut. Iya pokoknya gue baru tahu, bukan baru tahu, kayak baru tahu gue maunya apa itu pas udah mau lulus kuliah sih kayaknya. Kuliah masuk ke Sakti Aktor Studio itu berarti udah tahu mimpi lu sebenarnya. Enggak. Dan terus ngapain lu masuk sekolah acting? Jadi gue waktu itu 2000 berapa belas itu kan, yang kita baru kenal itu bro. Jadi gue udah kuliah terus udah lagi skripsi. Terus gue kepikiran, apakah yang akan terjadi sama hidup gue setelah ini semua, setelah kuliah? Apakah gue mau bekerja di sebuah perusahaan yang kayak gimana gitu. Nah, sedangkan di beberapa tahun ke belakang sebelumnya itu gue udah punya pengalaman, gue pernah syuting iklan, photoshoot, foto billboard apa. Gue udah punya pengalaman, terus gue suka, tapi gue belum mikir kayak gue bakal cita-cita gue kesana ya. Suka cara kerjanya aja sih, karena kayak bebas, nggak perlu pakai seragam, nggak perlu pakai apa gitu-gitu loh. Terus ya udah deh, gue kayak harus nyari ini deh, sekolah apa, acting, sekolah teater gitu kan. Barulah gue masuk ke sini, mana ke Sakti Aktor Studio. Gue ketemu lu, kenalan, terus akhirnya hampir selama setahun gue dikelilingin sama orang-orang yang ambisius juga kan di industri kan. Ada lu, ada siapa, semuanya tuh kayak pokoknya setiap kali habis latihan, oke, kita mainin naskah ini, kita casting, kita jadi ini, tidak pernah ada yang keterima. Tapi itu juga yang akhirnya setelah gue 2009 bikin SKCK dan berusaha untuk nyari kerjaan di kampung, even itu di pabrik besar juga gitu kan, itu nggak keterima. Nah setelah 1 tahun gue udah bilang, ketika 1 tahun gue nggak dapat pekerjaan, berarti emang fix gue harus ke Jakarta gitu, ke Jakarta lagi gitu. Oh lu ke Jakarta lagi Akhirnya 2010 berarti? 2010 gue ke Jakarta lagi dan memulainya semuanya dari nol lagi. Jadi gue nggak gabung Tapi sama apa dorongannya ke manajemen. Jakarta? Karena gue tahu 1 tahun itu gue ternyata kerjaan gak ada yang dipanggil. Berarti gue tahu berarti nyokap gue bilang kayak tuh kan itu bukan tempat kamu. Bukan di situ jalan Udah lu. balik ke Jakarta aja. Udah gas aja di sana akan seperti apa gitu. Merantau. Nah tapi gue mulai sendiri ke Jakartanya sendiri tanpa teman-teman yang tadinya di Surabaya itu, dan mulailah jadi penonton bayaran itu gitu. Penonton bayaran. Iya. Terus akhirnya karena gue mulai 2010 itu di apa namanya, di penonton bayaran di apa stasiun TV, gue ngerasa circle gue itu kok jadi kayak figuran semua. Sedangkan gue harus kayak Gue maunya peran utama nih. gue harus kayak tujuan gue itu kan bersinar. Kalau gue di circle gue itu doang, gue akan seperti itu terus gitu. Akhirnya gue ikutlah workshop di SAS. Workshop di Sakti Aktor. Iya, dan akhirnya dapat beasiswa belajar. Gimana? Lu udah tercapai belum? Udah lah ya, lu kan udah pernah main film. Gue main film 2011. Bukan Pocong Biasa. Itu kalau banyak yang lihat ya. Itu gue main film pertama gue di 2011. Karakternya jadi papai rambut keriting gitu. Horor. Iya. Masih ada deh posternya kalau kalian cek tuh. Iya, ada. Kan? Ya itu film pertama gue gitu waktu itu. Karena kayak ya udah karakter lebih ke karakter apa namanya, ke karakternya pas gitu. Soalnya gue casting nggak pernah dapet. Even itu iklan dulu juga nggak pernah dapet, nggak tahu kenapa. Sih zaman dulu gue bayangin banget casting ini. Kalau lu tanya gue per hari ini bukan harus ya udah ya ini gue hari ini tercapai atau enggak mimpi gue. Gue dulu emang cita-citanya mau jadi aktor. Pas mau sukses. 10 tahun kemudian tuh 2014 ya. Sekarang 2025. Ya 10 tahun 11 tahun kemudian gue masih di sini nih gitu, masih menjejaki cita-cita gue gitu. Semua aneka macam peran, dari yang baik sampai yang jahat banget gitu, range karakter atau apa gitu-gitu, kayaknya makin tahun makin banyak gue ambil gitu, ngerti gak lo? Gue makin ke challenge gitu kan, terus jadi jawabannya sudah terwujud. Kalau gue as in ya cita-cita gue dulu ya as an actor gitu. Gue kan dulu mau jadi aktor kan? Iya, gue mau jadi aktor. Cuma jadinya akhirnya gue kubur after gue menikah. Lu kubur? Akhirnya gue kubur. Dan itu ada di buku ya. Gue tulis semua detail tuh. Tapi emang gue ngerasa kenapa gue kubur. Karena emang lu sendiri kalau lu jadi aktor berarti lu kan siap berbagi. Berbagi dalam artian diri lu untuk orang lain kan. Berarti as a partner ya. Lawan main gitu kan.
Nah waktu itu ketika gue main film yang sama Radit tuh single, itu gue ada momen di mana Teteh nangis gara-gara dia baca skrip ada adegan ciuman. Cium Ciuman dari kening. mana? Cium kening. Cium kening doang padahal, tapi Teteh nangis. Di situ akhirnya ketika after beres project, walaupun gak ada adegan itu akhirnya, tapi gue ngerasa bahwa kayak oke, kayaknya gue harus stop Stop mimpi dulu gue. deh gitu. Ya, makanya gue langsung akhirnya balik lagi ke sosial media. Oke. Karena itu yang bisa gue kontrol. Tapi kalau di industri perfilman Nggak kita bisa. Iya, kita iya. harus profesional dong. Profesional. Daripada kita terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di rumah tangga kita, ya susah gitu. Makanya kita harus pilih salah satu gitu. Dan gue memilih untuk mengubur mimpi gue untuk menjadi aktor gitu. Nggak ada kepikiran Untuk kayak buat balik lagi. Kadang-kadang kan ada bro yang kayak berarti cita-citanya misalnya kayak gue sekedar, ada yang orang cita-citanya mau jalan-jalan ke luar negeri, cuman dikubur karena banyak kebutuhan ini itu. Tapi setelah pas udah punya, akhirnya gue sekarang mau nih gitu. Nah lu kan udah nih, maksudnya dalam artian kayak ya rumahnya udah ada, tempat tinggalnya udah ada, anaknya udah ada, semua kayak udah ada nih gitu. Di posisi yang bisa lu bisa ngejar mimpi lu lagi sebenarnya. Nah, gue nggak tahu ya. Mungkin gue sebenarnya senang di sosial media tuh senang. Kita bisa kontrol apa yang kita mau kan, even itu konten, postingan dan segala macem kan. Tapi ada titik di mana kayak kerinduan tuh ada lagi gitu. Mimpi yang tadinya sempat kita kubur, yang gue kubur, kayak pengen gue gapai lagi gitu loh. Tapi kadang gue sadar kayak gue atau Teteh harus siap berdamai dengan keadaan itu, dan itu lagi on proses sampai detik ini tuh on proses. Belum tahu ya, belum tahu gue bentuk bakal filmnya seperti apa, atau ambil film apa, atau bahkan mungkin bikin film sendiri atau apa, belum tahu. Jadi emang gairah gue itu sedang untuk mencari mencari sebenarnya bukan soal film doang sih, lebih kepada harus disalurkan ya. Iya, jiwa seni gue itu harus disalurkan, jangan sampai mati. Gue ngerasanya begitu karena pas gue berumah tangga gue fokus ngurus anak, ngurus istri, diri gue sendiri. Nah di titik ini lo udah ngerasa cukup puas nggak dengan diri lo sekarang? Dengan mimpi lo itu? Dengan mimpi gue. Nah kalau gue sekarang lebih ke ini sih, mungkin ya kan gue tetap masih syuting sampai setelah gue nikah pun sampai sekarang gue masih syuting kan. Cuman mungkin ininya berkembang kali ya, mimpinya berkembang, bertumbuh. Oke. Kalau dulu dari waktu single sampai pas masih nikah tuh, pas gue setelah nikah, gue mau jadi aktor gitu, kayak gue mau jadi ini, oke gitu. Cuman gue merasa makin kesini bertumbuh sih mimpinya, dalam artian udah bukan filmnya. Kalau gue masih suka main syuting. Yang gue kejar mungkin lebih kayak ke cerita-cerita yang bagus, yang gue pengen ngerti kalau ya sekarang. Tapi gue ada mimpi lain yang lebih besar saat ini yang mau gue capai, tapi masih erat hubungannya sama sama ini. Kalau lu tanya hari ini gue udah cukup atau belum sama keaktoran gue, sama gue syuting film atau apa, hari ini sih gue menurut gue udah, kalau gue ngerasanya udah, bukannya udah cukup ya udah gue udah siap buat dikasih apa aja tuh udah siap. Udah lagi masih haus, tapi udah bukan di titik yang kayak kemarin yang excitementnya membara ya. Give me more gitu, kayak apalagi peran apalagi nih gitu kan. Main Shadow Stray yang tokohnya itu kayak gue harus effort ini segala ya. Sekarang masih cuman karena udah banyak lewatin yang aneh-aneh, terus yang range-nya segala macam itu, sekarang tuh kayak mungkin lebih mau yang kayak lebih settle down, tokohnya, ceritanya konteks ceritanya. Yes, kalau bukan untuk ya udah main aja jadi. Kalau dulu mungkin kayak lebih banyak egonya karena gue kayak gue bisa sampai di titik ini. Kalau sekarang lebih ke gue merasa diri gue adalah seorang pembawa pesan. Jadi gue harus main di film yang kayak memberi kesan. Orang kalau nonton tuh harus bawa pesan pulang gitu. Jadi yang gue mainin lebih gak sembarangan ya. Kalau sekarang di titik puas gue tuh itu. Karena gue kayak ini sih, kayak kemarin mungkin belajar memproyeksikan diri gue sih 5-10 tahun ke depan di luar film-film gue, ngerti gak sih lo? Jadi kayak gue bisa ambil aja semua project film bisa. Terus gue lagi habis itu misalnya ada tawaran 5 film, gue ambil 5-5-nya. Terus 5 tahun ke depan gue jadi apa? 10 tahun ke depan gue jadi mikir gitu loh. Jadi mimpinya mungkin yang sekarang lebih terukur kali, lebih mau gue kerucutin atau shaping gitu ya. Lebih mau gue bentuk. Lu 5 tahun ke depan mau ngapain? Kalau gue kemarin
Gue nggak tahu, gue biasa. Sekarang udah tahu kan? Sekarang udah tahu. Sekarang udah tahu. Kan kita habis ngobrol. Oh iya benar. Ya kan? Target kita 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Nah itu exactly sama yang kayak gue pikir gak. Mungkin kenapa hari ini kita jadi ada duduk di sini ngobrol ngomongin podcast. Karena itu gue pas ngambil banyak project gue mikir, terus gue nanti 5 tahun ke depan gimana nih kalau gue selalu bagi waktu gue buat syuting atau apa. Jadi gue either sekalinya gue syuting bagi waktu gue keluar ya, mendingan ke film atau project yang bener-bener gue bisa into dan gue suka banget. Ya. Satu karena pasti gue jadi excited banget, bergairah banget ngerjain project itu. Kedua ya karena gue tahu itu emang yang gue mau. Sisanya di luar itu gue bisa ngerjain hal-hal lain yang gue rasa dalam waktu 5 tahun sampai 10 tahun ke depan bisa ngebawa gue ke tempat yang lain gitu. Ngerti gak sih lo? Iya. Nih sebelum ngomongin mimpi 5 tahun 10 tahun yang ambisius halu-halu itu. Iya, halu-halu Bandung itu. Lu ngerasa gak sih kita itu ngerasa gak sih kadang laki-laki terlalu ngejar mimpi-mimpinya, kadang sampai lupa yang ada di rumah. Lu ngerasain itu gak? Iya. Hah? Iya. Ngerasain. Kalau gue sebaliknya malah. Iya. Bener-bener kita tuh kebalik banget. Gue ngerasa kayak walaupun emang kehadiran itu penting, ya kan? Tapi mimpi-mimpi yang gue kubur itu kayak penting juga, ngerti gak sih? Buat gue. Nah, ternyata. Jadi gitu. teman-teman bedanya gue sama Yoga ya, kita beda manusia juga ya. Jadi Yoga itu dia mengubur mimpinya, terus dia salut sih gue sama lo. Memilih untuk hadir di keluarganya karena sudah berkeluarga dan udah punya anak juga, ya punya istri. Jadi dia memilih untuk hadir sebagai sosok suami, ayah gitu ya di rumah gitu. Jadi lu nggak dikubur lah mimpi, lu geser dulu ke tempat yang lain gitu kan. Geser ya. Karena lu mau maksimalin waktu lu sama keluarga. Sedangkan kalau gue, mimpi gue tuh gue kejar terus, tapi gue jadi jarang di rumah kalau gue. Jadi sedikit waktu gue di rumah. Berarti emang mungkin itulah kenapa kayaknya emang harus seimbang sih, harus balance. Antara mimpi tuh udah jadi ego kali ya. Iya. Kita bisa kejar itu, kita juga punya waktu untuk tetap ada di keluarga gitu. Which is itu kayak bakal susah sih menurut gue. Susah banget. Tapi kan lo kan udah kubur itu selama beberapa tahun kan. Terus gimana efeknya di lo? Maksudnya karena ada sesuatu yang mau lo kejar, cuman lo tahu nih bukan ini ya. Jadi ada orang-orang ini yang merupakan tanggung jawab lo yang nggak bisa lo lepas begitu aja. Ya. Dalam artian ada harus lo bawa sampai ke titik safe dulu, aman dulu atau mana, baru akhirnya lo bisa kejar yang lain atau apa. Tapi selama lo kubur atau apa lo gimana? Perasaan gue? Iyalah. Gak semua orang bisa loh. Awal-awal sih kayak berusaha berdamai. Makanya gue gak ngerti istilah kayak oke, berdamai dengan keadaan. Oke, gue udah berdamai. Tapi ternyata berdamai itu ada batasnya, ada limitnya. Sabar itu ada batasnya. Iya, ternyata ada batasnya kan. Kalau kita ya udah, kalau udah nikah harus fokus aja gitu kan. Tapi ternyata mimpi itu tetap apa ya? Juggling di kepala lo ya. Iya, kayak tetap harus, ibarat kata itu harus hidup gitu loh, kayak minta dibangkitkan dari kubur seolah-olah kayak begitu gitu. Kalau nggak bangkit jadi stres. Iya sih. Gue tadinya bangga banget jadi bapak rumah tangga, tapi darah jiwa seni gue itu kayak meronta untuk kayak enggak, lo tuh juga bapak rumah tangga, lo tuh kejar karir lo, mimpi lo gitu. Itu kayak berontak gitu loh. Nah kalau lu nggak tahu karena lu kan di luar nih, kenapa lu tiba-tiba kayak sekarang seolah-olah kayak switch kayak untuk membatasi gitu, slowing down. Iya, slowing down. Apa yang akhirnya memutuskan lu untuk mikir begitu? Ini kan berarti kebalik dong. Nah, Iya, kalau lu dari dalam rumah, ibaratnya itu dari dalam diri lu mau keluar. Sedangkan gue dari luar malah mau ke dalam. Nah itu kenapa yang akhirnya lu memutuskan untuk kayak ya kayaknya gue harus mulai pilih-pilih film biar waktu gue mungkin satu itu tadi lu ngomong karena satu zona nyaman lu itu di dalam. Iya kan, zona nyaman lu tuh di dalam rumah. Lu baru tahun ini lu mau keluar rumah, ibaratnya keluar gua tuh lu baru tahun ini. Jadi kita bikin ini bikin itu, yuk ini meeting, lu baru mau tahun ini nih. Lu baru mau ngejajakin zona yang nggak pernah lu ini nih. Arizona. Yang nggak pernah lu jajakin sebelumnya. Sama gua. Zona nyaman gue tuh sebenarnya di syutingnya itu. Itu zona nyaman gue. Gue suka banget syuting. Situasi itu. Apapun tuh gue suka banget gitu. Even berat atau apa gue suka banget syuting gitu. Plus minusnya gue suka. Cuman ya itu gue ngerasa kayak gue udah cukup lama nih syuting. Gue udah lama gak ngelihat ke dalam gitu. Ke dalam diri ya, termasuk ke gue, ke keluarga gue, semuanya gitu. Gue benar-benar hadir, presence. At the end, kalau gue bukannya mengubur mimpi sih.
gue akhirnya selama mungkin hampir setahun belakangan kali kita ngobrol atau apa, itu kayak mencari-cari gimana caranya supaya balance antara apa yang gue mau, which is itu mimpinya ya, keinginan atau ego kita, sama orang yang ada di rumah. Dan itu susah banget. Ya. Kalau gue ngambil semua kerjaan syutingnya, gila gue bisa gak pulang bro kayak Bang Thoyib. Nah, ini menarik nih, susahnya. Maksudnya? Gini loh, kan lo tadi gue bilang susah, lo bilang susah, tapi kita belum mendeskripsikan susahnya itu. Susah, yes. Ya, susah. Gue dulu kali ya. Susahnya gue, kan itu gue bilang tadi, tapi susah gitu kan. Susahnya adalah ketika gue pergi keluar untuk meraih mimpi gue, di otak gue kayak misalkan, biasanya ada lu, sekarang harus tanpa lu gitu ya. Misalkan kayak biasanya gue bantu bersih-bersih jadi gak bersih-bersih. Apa yang capek gak ya si Widya di rumah ngurus 2 bocil sendiri yang biasanya gue standby. Dia gimana ya? Apa yang di pikiran dia ya ketika gue keluar. Jadi kayak hal itu tuh akan berputar terus. Jadinya di satu sisi kayak ya udah apa gue di rumah aja biar gue tenang juga. Tapi kalau di luar gue jadi nggak tenang gitu loh. Nah itu tuh proses susahnya di situ. Makanya terjadilah obrolan-obrolan biar kayak ketika gue keluar gue nggak kepikiran di rumah gitu. Gue berusaha untuk ngelihat istri gue aman kok, dan gue pengen Widya juga menunjukkan rasa amannya dia gitu loh. Tanpa mungkin nggak tiap jam kontak gue atau apa gitu. Kita lagi mencari posisi itu. Maksudnya bukannya bikin nggak saling membutuhkan, tapi lebih kayak gue kan keluar untuk ini gitu, aman kok gitu ya, maksudnya batasannya gitu. Nah kalau lu susahnya itu karena apa? Kalau gue susahnya karena mungkin tadi ya gue suka banget syuting itu, gue suka banget syuting apapun itu ya. Susahnya menurut gue kalau lagi syuting itu satu adalah bagi waktunya. Nah sedangkan kayak misalnya gue udah punya planning buat ngapain di rumah, terus dapat project syutingan yang sebenarnya kayak gue mau ambil banget nih. Oke. Tapi gue tahu gue udah punya planning ABCDE yang di rumah itu yang bikin gue kayak nggak bisa ambil. Nah itu yang akhirnya gue berusaha mencari balance-nya. Gitu kayak contohnya tahun kemarin ya 2024 itu gue ambil project cuma 2 kak. Besok gue setahun bisa berapa gitu. Cuma 2 gue ambil Zona Merah. Sama ada 1 film lagi belum tayang. Komedi itu juga 1 di Zona Merah di awal tahun, terus gue libur nggak ngambil project beberapa bulan, terus gue syuting lagi 1 bulan itu di Medan, terus itu gue libur lagi, terus baru masuk awal tahun kemarin sinetron, tapi sinetron pulang pergi ya. Udah, gue tahun kemarin tuh gue nyobain tuh, maksud gue pengen coba cari balance, terus ya itu gue belajar banyak sih, gue kayak ternyata selama ini gue syuting ngejar mimpi, tapi gue banyak banget nggak nyisihin waktu buat Cindy gitu di rumah, ngerti gak lo? Dan gue gue merasa kayaknya hidup terlalu sebentar deh. Hidup terlalu sebentar buat gue nggak ngabisin waktu bareng, ngerti gak sih lo? Gitu kayak, tapi gue butuh duitnya. Gitu, gue syuting gue butuh duitnya juga dong ya, selain buat karir, tapi gue butuh duitnya juga buat karena main job gue kan syuting. Itu gue butuh duitnya, gue butuh exposure-nya, gue butuh lah, dan butuh buat diri gue sendiri lah gitu. Cuman tahun kemarin tuh juga jadi tahun kontemplasi gue sih, buat berpikir ada gak sih yang bisa gue lakuin sesuatu hal di luar gue syuting, tapi tetap bisa ngeluarin diri gue gitu loh. Ya udah akhirnya ya kepikiran lah macem-macem, bisnis ya kan, ini itu. Lu tiba-tiba out of the box tahun lalu ngajakin gue bisnis. Belum jadi sampai hari ini teman-teman, masih ongoing bisnisnya tuh, mantep banget pokoknya. Aduh, iya kan? Gak usah di-spill kali ya. Iya gak usah, karena belum jadi. Iya, tapi kan itu kan gue akhirnya. Tapi sorry, tadi poinnya tadi menarik tuh, bentar. Mumpung ingat tadi apa? Waktu sebentar apa tadi? Apa? Terlalu sebentar untuk gak gue habiskan bersama keluarga. Kalau gue coba dibalik, bisa gak ngebalik? Gue gak bisa. Kalau dibalik, hidup lu jadi terlalu singkat sebentar untuk tidak mencoba hal-hal baru. Yes. Diskusi lagi yang bagus. Nah iya, berarti kan gue lagi nyari equalnya kan. Kayak tengahnya tuh di mana gitu. Lu juga lagi nyari itu, sedangkan lu mau keliling dunia banget nih jiwa lu, ngejar mimpi lu, tanpa lu meninggalkan keluarga lu. Lu kan part di keluarga lu kayak pasti gede banget, jadi itu bagus kan. Sedangkan gue juga gitu, gue kayak pengen masuk ke dalam banget, gue being presence gitu buat keluarga gue, buat Cindy, buat semua keluarga gue yang lain. Gue pengen ada,
tanpa gue meninggalkan pekerjaan gue. But how? Ya. Iya kan, kayak gimana caranya, makanya mungkin juga itu jadi salah satu makanya kenapa kita ketemu bro. Iya. Lu lagi pengen dari dalam keluar, gue pengen dari luar ke dalam. Makanya gue banyak yang gue pelajarin dari lu gak? Ya gue juga iya sama. Gue juga banyak yang akhirnya kayak jiwa gue tuh ngerasa ngelihat diri lu itu kayak ini gitu. Gue tuh mau kayak dia gitu loh, kayak kemana-mana. Gue mau kayak dia gitu. Makanya kenapa kayak gue ketika ngelihat lu, dunia lu kayak apa ini yang gue mau gitu loh. Makanya ini sekarang lagi proses untuk mencari balancingnya itu. Iya. Gitu. Karena kadang ya berarti bener orang zaman dulu bilang kayak terlalu kurang juga nggak bagus, berlebihan juga nggak bagus gitu loh. Ibarat kata kalau makan tuh secukupnya. Iya, kan? benar. Ya kan? Tapi emang bukan hal yang gampang ya, menyeimbangkan antara lu bekerja mencari nafkah sama keluarga gitu. Iya benar sih. Kalau gue waktu itu berat sebelah, gue harus akuin berat sebelah dalam artian kayak gue lebih banyak syuting di luar, tapi kayak waktu sama keluarga jadi kayak cuman sedikit. Iya. Gitu. Jadi akhirnya gue nyari pekerjaan yang pokoknya gue tetap syuting atau apa, tapi yang bisa gue pulang pergi deh, atau yang waktu gue jadi banyak gitu di rumah. Ya itu kerasa banget sih gue ngeliat. Iya kan, kayak berapa ini belakangan nih, setahun belakangan mungkin gue lebih sering kayak gitu. Ini salah satu juga nih bro. Iya. Ini bro. Iyalah. Iya kan. Ini kalau syuting gini kan bini gue ikut. Tidur ya kamu? Oh enggak. Bini gue gak ikut. Bini lu gak ikut, lagi jagain kakak sama dede. Iya. Oke, berarti emang balance-nya ya yang harus kita utamakan. Iya, mungkin karena satu udah menikah, terus udah di umurnya jadi berpikir lebih matang juga. Cuman kalau dulu mungkin kayak gue lebih gede di egonya sih. Gue mau jadi ini nih, gue mau jadi itu, gue mimpi buat jadi ini, ada di tahap ini itu gitu kan. Kayak mimpinya tuh tinggi banget, kemana-mana banget gitu, kayak terlalu tinggi jadi egonya banget gitu. Dan gue merasa pada saat itu kayaknya hak gue deh sebagai laki-laki untuk bermimpi setinggi itu. Gue merasa tuh kayak gitu. Karena padahal harusnya kalau pas sudah menikah, bukannya harusnya hilangin mimpi lo ya, cuman kayak lo readjust gitu loh, mimpi lo harus lo adjust menurut gue. Menyesuaikan. Tergantung ya, mungkin kalau kita ngelihat faktor eksternalnya, karena mimpi lo adalah karir. Gue mungkin ego juga, tapi yang ego gue untuk mempunyai keluarga yang sempurna, ya kan, itu mungkin itu bentuk ego gitu. Maksudnya kayak karena gue ingin menciptakan keluarga gue sendiri yang sempurna, yang seperti yang gue mau gitu kan, jadilah gue narik semuanya kayak di dalam, kayak gue mau jadi ayah ideal, gue mau jadi bapak yang gimana, suami yang seperti apa, yang sekiranya itu ini yang gue mau gitu loh. Tapi ternyata kan kayak di satu sisi ternyata mimpi gue itu juga memberontak gitu loh. Jadi sebenarnya sama-sama ego menurut gue ya kan. Sebenarnya kan nggak perlu kayak gitu, tapi pasti ada ini analisa sotoy gue ya. Mungkin kalau gue karena masa kecil gue nggak punya keluarga yang perfect, yang sesuai harapan gue di dongeng atau di mana. Jadi gue menciptakan itu untuk kayak bahwa inilah keluarga yang gue mau. Atau enggak kalau mungkin lo apa kalau karena lo obsesi karir itu, apa kalau itu kan bentuk pencapaian. Lo bisa dihormati ketika lo jadi sesuatu. Gak tau, gue di titik ini gue merasa gue bisa ngelakuin sesuatu yang bisa ngebawa diri gue sampai ke titik lainnya tanpa mengurangi waktu gue di rumah. Kita mulai ini. Belum dijawab sih. Hah? Belum dijawab gue. Apaan? Tadi gue nanya anjir. Apaan? Gue nanya berarti itu kenapa lu pengen obses banget. Kalau gue kan tadi bilang kenapa gue jadi family man. Iya yang gue ini ya. Iya mungkin gue dulu dari kayak obses banget ngejar mimpi gue jadi aktor kan. Mungkin gue ada part dari diri gue dimana gue pengen banget dilihat, atau itu kayak bentuk validasi ya, atau membuktikan ke orang-orang terdekat gue lah, kayak ke orang tua gue, ke keluarga, atau ke circle gue yang dulu gue waktu masih kecil gitu gak. Bahwa apa yang kayak gue kejar dari dulu nih kayak gue jadi lo sekarang. Keren-keren lo nih project yang gue kerjain, kayak ikut di luar lo ini ada part of dari ego gue yang kayak harus dikasih makan itu tuh.
Berarti banyak orang-orang yang kayak emang pembuktian ya. Pembuktian maksudnya kayak gue kan pembuktian juga nih. Pembuktian. Semua orang pasti pembuktian sih. Kan? Pasti validasi. Berarti sebenarnya banyak orang-orang yang kayak akhirnya di titik capek sendiri sama pembuktiannya, ya nggak sih? Itu gue sama sih, iya. Jadi gue sekarang lagi ngerasa bahwa kayak nggak masalah, gue nggak dipandang ayah ideal lagi gitu. Gue sekarang merasa begitu, kayak nggak apa-apa gitu. Kalian nganggap gue bapak suami patriarki yang sama aja kayak laki-laki lainnya, ya udah nggak apa-apa gitu. Ternyata pas gue analisa diri gue sendiri, itu di situ. Lu jangan terlalu perhatiin dong. Si anjing. Ya gue biarin aja tadinya. Oh iya. Terus? Jadi ngerasa kayak halah. Patriarki. Iya. Lu nggak masalah. Nggak masalah. Jadi sekarang nggak masalah. Karena gue nggak nyari perfectnya jadinya kayak ideal ya. Ideal apa? Cukup. Iya. Tapi gue suka sih gimana lu mencintai untuk tidak sempurna. Enggak, karena lu orangnya super perfeksionis menurut gue. Lu ngedit aja, foto aja, miring sedikit tuh lu kayak ini sedikit gitu, kayak terlalu simetris, semuanya tuh terlalu lurus gitu, perfeksionisnya. Sedangkan di momen-momen kemarin lu bilang banyak sisi kreatif lu yang mau keluar untuk mengembangkan diri lu, eksplor luar, cuman lu ada beban tanggung jawab ke keluarga segala macam itu ya, tanggung jawab lu ke keluarga. Di antara momen itu kan lu rapuh kan sebenarnya kan. Tapi lu memilih untuk memeluk kerapuhan itu, akhirnya ngerubah itu jadi sebuah tulisan. Menurut gue itu gue suka sih, karena kayak susah bro. Yes. Lagi stres lagi ini terus lu nulis tuh lebih enak sih ya, lebih enak ya sebenarnya, lebih tumpah ya. Lebih tumpah. Tapi kan kayak otaknya tuh pasti kayak aduh nggak fokus nih kemana-mana gitu. Tapi gara-gara mimpi itu, kita sekarang lagi ngebalance ya kan, lagi coba luar sama dalam lah ya, dalam dan luar. Tapi ada nggak sih kalau misalkan lu lihat dulu lu apa ya, kalau misalkan suruh balik deh, suruh balik emang ada yang mau dibenerin nggak sih? Kalau ada nggak sih? Karena gue mikirnya kan berarti ambisi kita sekarang itu akibat masa lalu yang mungkin dulu nggak ada hal yang mungkin nggak enak atau kalau misal sebenarnya gue nggak pengen nggak ada sih, maksudnya kayak ya udah gue udah terima, sudah berdamai dengan diri gue hari ini, apapun yang gue punya dan sedang gue alamin hari ini gue sudah berdamai, dalam artian gue menerima gitu per hari ini. Tapi kalau memang nggak bisa, harus jawab. Lu balik ke masa lalu, apa yang lu mau benerin? Lu tanya gue itu hari ini, misalnya lu tarik gue di berapa tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu misalnya ya, I wish gue sangat berharap gue udah bisa punya pola pikir gue yang hari ini di 5 tahun atau 10 tahun yang lalu, untuk gue membangun diri gue di luar, apalagi membangun diri gue bersama keluarga gue di dalam. Karena gue tahu sekarang tuh kayak banyak banget orang yang lagi kayak ngejar dirinya keluar, lu ini, lu itu gitu kan ya. Apa ini biar kaya, bangun bisnis, investasi, kerja ini gini. Iya, cuman gue merasa gue lagi udah bukan udah ngelewatin nih, gue pernah tuh kayak gitu tuh kayak super ambisius, super duper ego. Gue lupa, egosentrik banget gue orangnya. Gue lupa ngebagi waktu sama orang-orang yang selama ini nemenin gue selama perjalanan gue. Sedangkan waktu kemarin gue berpikir 5 tahun ke depan gue jadi apa, 10 tahun ke depan gue jadi apa, atau apa, ini perspektif gue ya. Kayak gila ya, even nanti gue punya anak gue gede, udah tua, anak gue hidup pasti masih berdua sama bini gue bro. Iya kan? Jadi gue ngerasa kayak nggak fair kalau gue nggak punya balance antara pekerjaan sama itu. Ngerti gak? Jadi apa yang bisa gue perbaikin? Kalau gue bisa balik ke masa lalu, I wish 5 tahun yang lalu deh gitu ya, gue udah punya pola pikir yang kayak gue sekarang. Dengan cara gue melihat diri gue ke dalam, dan cara diri gue melihat diri gue yang keluar. I wish gitu, cuman gue belum punya waktu itu. Sekarang udah ngantuk ya kamu. Kalau lu apa? Apa yang lu harap bisa lu perbaikin di... Berarti hitungannya 5 tahun ya? Masa lalu, ya 5 tahun lah. 10 tahun lalu ya? Ya 5 tahun kan, ya 5 tahun 10 tahun lalu. Mungkin sebelum lu menikah atau setelah lu nikah? Kalau gue bisa perbaikin,
Gue mungkin akan coba hal-hal baru di masa muda sih. Kalau gue Lu masih muda woi. Iya maksudnya masih muda kan, umuran lu gue sekarang 35 kan. Kalau kita tarik 5 tahun dan 10 tahun ke depan, kenapa gue gak dari dulu nyoba hal-hal yang baru? Gitu aja sih. Makanya ini gue ngerasa umur 35 ya udah gue harus nyoba sesuatu yang baru lagi deh. Gue nggak mungkin harus save daripada gue nanti di umur 40 gue ngerasa kayak baru, ibarat kata baru nyobain hal-hal baru udah ketuaan. Takutnya. Jadi makanya kenapa 5 tahun ini gue harus explore, dan itulah yang gue minta izin istri gue untuk kayak Mah aku explore ya. Aku explore ya. Dora ambigu kan. Dari ambigu banget. Lu sih mancing-mancing kan, nanti netizen jadi ini. Iya. Gimana terus lu izin? Udah, untuk aku coba explore gitu. Jadi kalau misalkan kehadiranku nggak full kayak biasanya, ya gue minta maaf gitu. Iya. Dan I wish juga kayak kalau gue bisa balik ya, cuman mungkin emang pola pikirnya baru matang hari ini sih. Cuman kalau bisa balik ke masa lalu juga, I wish kita mungkin bisa punya omongan yang berapa bulan belakangan ini lebih dulu. 5 tahun lebih dulu. 5 tahun dulu udah ngomongin begini. Udah ngomongin yang berapa 6 bulan, setengah tahun ini kita omongin enggak. I wish itu kalau terjadi kayak mungkin gue bisa ngelihat segala sesuatu lebih jelas. Mungkin ya. Mungkin ya. Di tahun itu. Karena apa? Sebenarnya kita sudah melakukan ini tuh udah di 3 tahap. 3 tahap apa tuh? 3 fase. Kita mau bikin tadinya mood booster entertainment. Oh iya betul. Masih ada guys YouTube-nya. Masih ada walaupun gak ada video. Iya gak aktif. Kita mau bikin SAS entertainment. Yes. SAS entertainment. No entertainment. Semuanya entertainment teman-teman. Gue ngerasa mungkin waktu itu kita udah dikasih sinyal, tapi gak sadar bahwa kehadiran kita berdua itu ternyata lebih dari cuma sekedar temen nongkrong. Anjay Terus tapi di Noah Entertainment yang sekarang kita baru ada kesadaran itu tuh, bahwa kayak kenapa kita selalu dipertemukan lagi untuk ngurusin entertainment yang gak jelas-jelas ini nih dari kemarin-kemarin. Gitu loh. Makanya gue ngerasa kalau ini gak dijalanin, kita akan nemuin fase yang sama di beberapa tahun ke depan seperti itu. Jadi harus dicoba. Harus coba. Terserah ini gagal, berhasil, coba dulu. Karena kalau nggak dicoba nggak akan tahu. Tuh, kenapa selalu kayak diarahin ke sini lagi? Sebenarnya kan tujuan bisnis kita bukan ini tadinya. Kenapa tiba-tiba ke sini? Bukan. Iya benar, bukan. Itu adalah semesta yang ngomong gitu loh. Dihadapin. Ibarat kata kalau lu sampai kapanpun akan, ketika dihadapi sesuatu masalah dan lu mundur, sampai kapanpun akan lu dihadapin masalah itu jika itu nggak selesai. Menurut lu kalau ada sebuah masalah dalam kehidupan kita, kalau nggak kita hadapin, kita menghindar dari masalah itu, mau sampai kapanpun masalah yang sama akan datang lagi, sampai nanti saatnya kita hadapin masalah itu, sampai kita naik kelas baru kita dihadapin sama masalah yang baru, gitu kan maksud lu? Makanya itu kenapa kita akhirnya ngerasa bahwa kayak wadah kita yang tadinya segini kayak butuh diperbesar. Mungkin mimpinya lebih wise ya, maksud gue lebih wise itu dalam artian lebih luas cakupannya untuk semua orang. Mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan mimpi kita punya perspektif berbeda lagi. Tumbuh, karena mimpi itu selalu tumbuh dan wajib sih menurut gua dipelihara gitu. Kayak wajib sih sebuah mimpi itu kita pelihara gitu, harus ada di depan mata terus supaya kayak setiap bangun tuh kayaknya berhasil deh hari ini gitu, kayaknya hari ini ini deh hari yang baik deh, hari yang bagus deh gitu tuh. Buat lu sepenting apa sih? Sepenting apa untuk punya mimpi buat laki-laki? Kalau gue sekarang yang ngomong penting, tapi jangan sampai lupa sama diri sendiri, itu sih. Karena kadang kita terlalu fokus ke mimpi, kadang kita sampai lupa sama diri sendiri. Sebenarnya apa yang kita mau? Iya sih. Apa yang kita mau, yang kita pengen, yang kita ngerasa hidup, yang kita ngerasa dilihat, tanpa harus memaksakan nge-push diri kita untuk ada di titik itu. Gitu loh. Iya sih. Jangan, nggak apa-apa, semua boleh ngejar, penting, mimpi itu penting. Kayak ibarat kata itu kan goal kita kan. Tapi kalau sampai kita ke arah sana tapi kita malah jadi lupa sama diri kita sendiri, itu yang bahaya gitu. Dan penting juga, ini mungkin tambahin, jadi penting juga buat kalau lu lagi kejar mimpi lu di umur lo yang mungkin yang sudah berkeluarga, menikah ataupun masih single juga nggak apa-apa ya. Lu mungkin cari circle atau teman yang kurang lebih punya visi sama-sama lu. Oke. Ini berarti ngomongin mimpi ya. Iya. Kurang lebih sama-sama, karena ya teman lu tuh bisa bantu ngejaga api mimpi lu sih. Ya. Api mimpi lu apa gitu kan, even lu
sedang lagi down atau lagi di posisi apa Iya, tuh iya. dia bisa ngejaga api mimpi lu. Ingat kita mau ke arah sini loh gitu. Itu menurut gue juga penting sih. Ya. Gitu. Makanya kan Ya, atau mungkin partner lo di rumah, pasangannya gitu ya, istrinya atau apa, itu juga Iya benar sih. penting sih. Makanya sebisa mungkin kita kalau misalkan yang satu padam, satu yang hidupin, yang satunya padam ya Satu bakar. satu bakar. Kalau hangus nggak apa-apa deh sekalian kayak gitu. Gila Gimana, bro. Woi. Ah. Wah. Kok bisa kayak gitu ngomongnya? Gila bro. Ini tapi gue mau nanya. Ini Noah tuh termasuk mimpi bukan? Mimpi sih. Mimpi ya. Apa sih bro ininya bro? Mimpi. Kepanjangan. Enggak, orang ada yang nanya kan? banyak yang nanya sih. Ini Noah adalah narrative of awareness. Yes. Gitu. Walaupun Berangkat dari narrative of awareness kita juga sih. Dari pengen kita, tujuan kita, visi misi kita untuk sharing kegelisahan laki-laki gitu, ya. kegelisahan laki-laki gitu, suami, bapak, Yes. anak kan. Anak, yes. Gitu. Jadi anjing. Gitu. Jadi ya semoga apa yang kita mimpikan tercapai. Tapi buat teman-teman di rumah ya, cowok-cowok atau mungkin suaminya kali ya di rumah. Menurut gue kalau suaminya punya mimpi, kubus long S. Ini gue kasih buat ke istrinya dulu nih. Oh iya. Ini kan gue point of view kita dari point of view laki-laki bro. Iya kan? Oke, silakan. Menurut gue kalau kayak si suaminya punya mimpi, selama mimpinya itu untuk ada benefitnya untuk keluarga ya menurut gue. Ya gak sih? Itu lu dukung aja gitu. Jadi jangan suruh dia cuman kayak robot, cuman kerja cari duit, pok-pok kerja cari duit itu maksud gue ya kan. Tetap harus ada gairahnya. Karena gitu. emang kadang laki-laki tuh kalau nggak ada passion, kalau dia cuma jadi mesin uang itu juga iya nggak bosan akan dia hidup. pasti. Pasti Iya dia sih. akan beda di rumah, akan diem, nggak peduli karena gue mesin doang, gue mesin kerja Iya. cari duit buat ngurusin anak gitu, tanggung jawab Main game main apa. game gitu, kayak bodo amat dia, ya main game jadinya Iya sih. buat biar dia bikin happy lagi karena excitementnya udah kekubur. Lumayan ya. Tapi ya semoga mimpi kita tercapai. Amin. Dan yang nonton ini juga mimpi-mimpinya tercapai sambil juga balance menjaga hubungan dia sama orang Keluarga. rumahnya. Ya, Yes. Oke, sebelum pulang kita salaman dulu Pak Tos nih. Tos dulu. Tos dulu Selamat ya. Jawan. Oke bro, thank you. Bye.